Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunta bijanibil tur idz nadaina walakin rahmatan min rabbik litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik la'allahum yatadhakkarun. Wa ma kunta bijanibil tur, dan tidaklah engkau ya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di dekat gunung Tur Sinai. Idna daina, itu ketika kami memanggil Nabi Musa alaihissalam. Walakin rahmatan min rabbik, tapi engkau diutus oleh Allah sebagai rahmat dari Rabb engkau. Litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik, agar engkau memberikan peringatan pada kaum yang sekian lama tidak ada yang datang memberi peringatan kepada mereka. La'allahum yatadhakkarun, agar mereka mengambil pelajaran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa hadirin, hal pertama yang kita lihat dulu dari ayat 46 surat Al-Qasas tadi adalah munasabahnya, keterkaitannya dengan rangkaian ayat-ayat sebelumnya. Khususnya kita simak sejak ayat 3 sampai ayat 43. Di dalam rangkaian ayat-ayat itu digambarkan kembali oleh Allah bagaimana kisah hidup Nabi Musa alaihissalam. Sejak beliau masih bayi, lahir dalam keadaan Fir'aun menjadi-jadi kekejamannya. Bayi laki-laki baru lahir dibunuh oleh Fir'aun. Sang ibu karena mengikuti tuntunan Allah dan juga demi keselamatan bayi, menghanyutkan bayi ini di sungai terpanjang, Sungai Nil. Maka Allah. Kemudian singkat cerita kita simak dari dalam ayat itu, akhirnya sang bayi itu dipelihara, dipungut oleh keluarga istana Fir'aun. Dan ujung-ujungnya kembali dirawat oleh ibu kandung Allah, ibu kandung Nabi Musa alaihissalam. Kemudian cerita beralih kepada Nabi Musa alaihissalam di usia dewasa tapi semua diangkat menjadi Rasul Allah. Bagaimana beliau pernah terlibat dalam kasus pembunuhan tidak disengaja, yang akhirnya beliau berpindah ke daerah Madian. Di daerah Madian ini beliau menikah dengan salah satu dari dua putri Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian hadirin kita simak lagi rangkaian ayat-ayat itu, beralih ke cerita bagaimana Nabi Musa alaihissalam akhirnya diangkat menjadi Rasul Allah. Di antaranya beliau menerima wahyu di Gunung Tur Sinai. Dan beliau bersama saudara beliau Nabi Harun alaihissalam ditugaskan oleh Allah menyampaikan kebenaran pada Fir'aun dan antek-antek rezimnya. Tapi sayang Fir'aun dan antek-antek rezimnya justru mengingkari walau nyata bukti kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Karena ternyata para penyihir terbaik Fir'aun justru mengakui kebenaran Nabi Musa alaihissalam bila kita simak dalam rangkaian surat yang lain. Kemudian Allah akhirnya Fir'aun dan antek-antek rezimnya dibinasakan oleh Allah. Itu rangkaian ayat 3 sampai ayat 43 surat Al-Qasas. Muncul pertanyaan kita hadirin. Bagaimana bisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui ayat Al-Qur'an ini menyampaikan kisah hidup Nabi Musa alaihissalam secara akurat seperti itu? Padahal kejadiannya ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Apakah beliau menyaksikan kisah itu? Kemudian Allah, apakah beliau berada di lokasi kejadian itu? Ditegaskan oleh ayat 46-nya. Wa ma kunta bijanibit tur, dan tidaklah engkau ya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di dekat gunung Tur Sinai itu. Inna daina, ketika kami memanggil Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi Rasul Allah. Ayat ini menegaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berada di situ.
Jangankan berada, kita paham lahir saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum. Sehingga penegasan ayat ini justru harusnya memancing pertanyaan bagi kaum yang mengingkari, khususnya musyrik Makkah, kaum Quraisy yang mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu renungkanlah wahai pihak yang mengingkari, bagaimana bisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jangankan berada di lokasi itu, lahir saja belum, kejadian ini ribuan tahun yang lampau, tapi ayat Al-Quran yang disampaikan menceritakan kembali kisah itu. Kamu renungkanlah bagaimana bisa. Pasti ini tidak berasal dari beliau. Kalau begitu pasti ayat Al-Quran ini tidak dibuat-buat oleh Nabi Muhammad SAW. Pasti ini berasal dari yang maha tahu tentang yang gaib. Bukankah peristiwa ribuan tahun yang lampau itu gaib? Hanya yang maha tahu tentang yang gaib lah yang mampu menceritakannya kembali. Itulah Allah. Sehingga hadirin, pelajaran pertama kita tangkap di sini. Justru ketika ayat Al-Quran ini sampai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya surah Al-Qasas yang kita bicarakan ini, menggambarkan kembali kisah hidup Nabi Musa alaihissalam ribuan tahun yang lampau, sementara Nabi saja belum lahir, menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ummi. Nampak dalam hadis riwayat Imam Muslim, inna ummatun ummiyah. Sesungguhnya kami ini umat yang ummi. La naktubu, kami tak pandai menulis, kami tak pandai berhitung. Rasul itu ummi, tak pandai membaca, tak pandai menulis, tak pandai berhitung, tidak berguru pada siapapun, tidak kuliah dimanapun. Sehingga jangan minta ijazah pada beliau. Beliau tidak berguru, tidak kuliah dimanapun. Tapi bagaimana bisa ayat yang beliau sampaikan justru berbicara tentang kisah ribuan tahun yang lampau. Kondisi beliau yang ummi ini, dan ditegaskan oleh ayat, kamu saja waktu itu ya Nabi Muhammad SAW tidak berada ketika Nabi Musa kami panggil, menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Ini pelajaran pertama kita hadirin. Kondisi Nabi yang ummi, yang belum lahir ketika peristiwa kejadian Nabi Musa alaihissalam ini menjadi bukti kebenaran beliau. Di sini pelajaran kita tangkap adalah bila kita hormati Allah, ingin membuktikan kebenaran sebuah ajaran, maka diantaranya adalah lihat kondisi Nabi yang menyampaikan itu. Sehingga Muslim jangan mudah zaman sekarang hadirin tertipu oleh nabi-nabi palsu. Hormati Allah. Kondisi Nabi sendiri hubungkan dengan ayat yang beliau sampaikan menjadi bukti pasti itu tidak dibuat-buat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali Bapak Ibu, pada kaum Quraisy, harusnya kaum Quraisy khususnya ketika ayat ini turun berpikir, dan harusnya kamu tidak mengingkarinya, malah kamu harus bersyukur. Bersyukur ada Rasul yang diutus oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi walakin rahmatan min rabbik, tetapi engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai rahmat dari Rabb engkau. Rasul itu menjadi rahmat, rahmat itu langsung dari Rabb. Beliau tidak sekedar membawa rahmat, diri beliau sendiri adalah rahmat. Allah. Begini Rasul, kalau gitu khususnya kaum Quraisy yang mengingkari ayat ini ketika Al-Quran diturunkan, kamu renungkanlah, patutkah kamu mengingkari? Padahal beliau itu rahmat. Kita ambil contoh rahmat Allah. Bagaimana Rasul menjadi rahmat Allah? Kita lihat ajaran yang beliau sampaikan. Ajaran tampak dalam surah An-Nisa. Rahmat Allah. Ketika kita hubungkan dahulu orang-orang jahiliyah sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ajaran Islam, orang-orang jahiliyah itu mereka seorang laki-laki bisa punya istri sebanyak-banyaknya tanpa dibatasi. Istilah orang awak, banyak pipih bisa banyak bini. Bisa punya istri sebanyak-banyaknya. Tanpa dibatasi. Langsung terbayang oleh kita apa efek negatifnya, dan siapa yang paling merasakan efek negatifnya. Yang paling merasakan itu jelas anak dan istri.
Dan tugas suami, fungsi suami jelas tidak dapat ditegakkan. Di dalam Islam, fungsi suami itu menjaga anak, istri, diri, dan keluarga itu dari siksa api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Laki-laki yang normal saja, andai kata dia tidak muslim saja, maka langsung terasa oleh dia tugasnya sebagai suami adalah memelihara anak dan istrinya. Bagaimana bisa anak dan istri terpelihara bila punya istri sebanyak-banyaknya? Maka Allah terbayang yang merasakan efek negatif langsungnya adalah anak dan istri. Datang Islam yang mengajarkan dibatasi. Nampak surah An-Nisa ayat 3 dibatasi. Yang awalnya orang-orang jahiliyah itu bisa punya istri sebanyak-banyak di waktu bersamaan, Islam datang membatasi maksimal 4 saja di waktu yang bersamaan. Itu pun kalau kamu punya syaratnya adil. Kalau kamu tidak punya syarat adil, cukup 1 saja. Di sini hadirin terasa oleh kita ini menjadi rahmat. Pertama, rahmat bagi anak dan istri. Dibatasi maksimal 4 di waktu bersamaan. Kalau bisa adil. Kalau tidak adil 1 saja. Kenapa kita rahmat? Pertama bagi anak dan istri. Diharapkan kalau memang dia suami yang masih normal nuraninya sebagai manusia, maka dia akan berusaha keras dengan maksimal 4 istri di waktu bersamaan. Kalau dia bisa berlaku adil, maka dia harusnya melaksanakan fungsinya sebagai suami, sebagai ayah. Tapi kalau tidak bisa berlaku adil, 1 saja. Dan rahmatnya tidak hanya untuk anak dan istri. Untuk suami pun, untuk ayah pun menjadi rahmat. Karena kita paham hadirin. Laki-laki normal, suami yang normal, biasanya berumah tangga itu ingin mendapatkan ketenangan. Wajar dalam Islam, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini laki-laki normal biasanya ingin mendapatkan rumah tangga itu tenang. Allah, bagaimana dia bisa tenang bila dia punya misal maksimal saja istri 4 di waktu bersamaan tapi tidak bisa adil. Terbayang istri pertama ribut dengan istri kedua, istri kedua bertengkar dengan istri ketiga, istri ketiga tidak akur dengan istri keempat. Mau pulang kemana sang suami? Suami pun butuh ketenangan. Maka oleh ayat dibatasi. Awalnya perangai jahiliyah, orang bisa nikah punya istri sebanyak-banyaknya. Dalam Islam dibatasi maksimal 4 di waktu bersamaan. Kalau bisa adil, kalau tidak 1 saja. Agar suami, agar ayah, agar istri, agar anak bisa tenang merasakan rumah tangga. Lalu muncul pertanyaan, kalau memang ini rahmat seperti ini, mengapa dalam Islam tidak ditentukan saja menikah itu seumur hidup saja, tidak boleh cerai? Ternyata dalam Islam tetap ada pintu cerai. Kita paham hadirin, orang menikah itu menyatukan 2 pribadi yang berbeda. Alhamdulillah ada yang bisa menyatu sampai wafatnya, tapi tidak jarang ketidakcocokan itu terasa tajam dalam perjalanan rumah tangga. Mati Allah. Sehingga bila tidak bisa dipertautkan kembali, mungkin akan tersiksa masing-masing kalau tetap dipaksa dilanjutkan. Begini Islam. Tapi kita catat, perceraian itu dipersempit jalannya dalam Islam. Abghadul halal 'indallah at-talaq, kata Nabi. Perbuatan halal paling dibenci oleh Allah adalah cerai. Dia memang halal tapi paling dibenci. Menunjukkan apa? Dipersempit langkah ke situ, bukan dibuka selebar-lebarnya. Tapi kenapa tetap ada celah? Karena menunjukkan betapa Islam sangat memahami manusia. Ada yang cocok dalam pernikahan, tapi ada pula yang tidak bisa dipaksa lagi. Tapi tadi kita katakan dipersempit. Sehingga bila suami istri itu cekcok, mungkin mereka berdua tidak bisa mempertahankan. Ayat mengingatkan, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utus seorang hakam, seorang mediator dari pihak suami, seorang mediator dari pihak istri. Mediator ini fungsinya mempertautkan, bukan memutuskan. Begini Islam menunjukkan langkah-langkah, dipersempit ke arah situ, tapi tidak ditutup rapat. Walakin rahmatan min rabbik. Kalau begitu khususnya wahai musyrik Makkah, kaum Quraisy, harusnya kamu bersyukur diutus Rasul karena dia menjadi rahmat dari Rabb engkau. Litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik la'allahum yatadakkarun. Apa gunanya lagi
agar engkau ya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan pada kaum, dalam konteks ayat ini kaum Quraisy, yang sekian lama sebelum engkau tidak ada yang datang memberikan peringatan pada mereka agar mereka mengambil pelajaran. Ini menginginkan fungsi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara kaum Quraisy ini memberikan peringatan. Karena sekian lama tidak ada yang memberikan peringatan pada mereka. Dulu ada Nabi Ismail alaihissalam, tapi kemudian wafat Nabi Ismail, mereka meleset. Tidak ada yang memberikan peringatan. Manusia, bila tidak ada yang mau, tidak ada yang mampu mengingatkan langkahnya yang salah, maka manusia itu berbahaya. Berbahaya untuk dirinya, berbahaya untuk orang lain. Penguasa, bila tidak ada yang mau, tidak ada yang mampu mengingatkan langkahnya yang salah, dia bisa menjadi penguasa yang berbahaya. Suka-sukanya, kezoliman saja. Suami, bila tidak ada yang mau mengingatkan langkahnya yang salah, suami pun berbahaya bagi anak istrinya. Istri, bila tidak ada yang mau, tidak ada yang mampu mengingatkan langkahnya yang salah, istri pun bisa berbahaya. Kalau begitu, manusia sebenarnya butuh pemberi peringatan. Allah utus Rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, 3 pelajaran dasar kita temukan dari ayat ini. Pertama, kondisi Nabi yang ummi justru membuktikan beliau benar sebagai Rasul Allah. Yang kedua, rahmat Allah, Rasul ternyata menjadi rahmat. Di antara kita simak tadi dalam ajaran tentang pembatasan jumlah istri di waktu bersamaan, tapi dengan syarat adil. Dan yang ketiga, manusia kita ini berbahaya bila tidak ada yang mau mengingatkan langkah kita yang salah. Bersyukurlah diutus Rasulullah. Bagaimana selanjutnya? Semoga Allah izinkan kita melanjutkan pembicaraannya. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.